mungkin tidak akan terjadi lagi. Namun, sejak hari itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Keesokan harinya, Nenek Asih bangun dengan tubuh yang lemas. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah dinding bambunya, menyinari ruangan kecilnya. Namun, sinar itu terasa menyakitkan bagi matanya yang masih berat. Ia duduk di tepi dipannya, menghela napas panjang. Dari kejadian semalam di hutan, dia belum berhasil menjual apapun untuk bisa ditukar dengan uang dan membeli sesuatu yang bisa dimakan. Sudah 1 hari penuh ia tidak makan apapun dan tubuhnya mulai melemah. Jika ia tidak segera mendapatkan makanan, ia khawatir tubuhnya tidak akan mampu bertahan. Setelah berpikir beberapa saat, ia akhirnya memutuskan untuk mendatangi tengkulak di desa. Mungkin jika ia meminta sedikit pinjaman, ia bisa bertahan sampai panennya kembali berhasil. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju rumah tengkulak. Rumah itu lebih besar dari rumah-rumah lain di desa, dengan pagar tinggi dan halaman yang luas. Nenek Asih berhenti sejenak di depan gerbang, mengumpulkan keberanian sebelum akhirnya mengetuk pintu kayu besar itu. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh tambun dengan wajah angkuh keluar. Ia adalah Pak Anto, tengkulak yang selama ini membeli hasil panennya dengan harga murah. "Ada apa, Nenek Asih?" tanya Pak Anto dengan nada datar. Nenek Asih menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata dengan hati-hati. "Begini Pak Anto, saya sedang kesulitan panen. Saya gagal, dan saya belum makan sejak kemarin. Saya ingin memohon sedikit pinjaman. Saya janji akan mengembalikannya begitu panen berikutnya tiba." Pak Anto menyipitkan matanya, lalu terkekeh pelan. "Pinjaman, Nenek Asih? Ini bukan pertama kalinya saya mendengar janji seperti itu. Banyak petani di desa ini yang datang meminta hal yang sama. Tapi apa jaminannya saya akan mendapatkan kembali uang saya?" Nenek Asih menunduk. Hatinya terasa semakin berat. "Saya tidak punya jaminan, Pak. Tapi saya sudah lama menjual hasil panen saya ke Anda. Saya berjanji akan membayarnya nanti." Pak Anto tertawa kecil, kali ini lebih keras. "Janji tidak bisa saya pakai untuk membeli beras, Nenek Asih. Kalau tidak bisa bayar, jangan berani berutang." Nenek Asih menggenggam tangannya erat-erat, menahan perasaan yang berkecamuk di dadanya. Ia ingin marah, tetapi apa daya? Ia tidak punya posisi untuk membantah. "Apalagi?" tanya Pak Anto semakin tidak sabar. Nenek Asih menatap pria itu dengan mata penuh harapan yang mulai pudar. "Bahkan sedikit beras pun tidak bisa, Pak?" Pak Anto mendengus. "Saya bukan orang yang suka membuang-buang uang, Nenek Asih. Kalau Anda tidak punya uang, jangan berharap saya akan memberikannya secara cuma-cuma." Hati Nenek Asih serasa diremas. Dengan berat hati, ia mengangguk pelan dan berbalik pergi. "Dengar, Nenek Asih," seru Pak Anto sebelum ia pergi terlalu jauh. "Kalau nanti panen berhasil dan kau ingin menjual hasilnya, datanglah ke saya. Tapi kalau cuma mau minta belas kasihan, jangan buang waktuku." Nenek Asih tidak menjawab. Ia hanya terus berjalan dengan tubuh yang lebih lemah dari sebelumnya. Keesokan harinya, Nenek Asih terbangun lebih awal. Seperti biasa, tubuhnya terasa lemah karena sudah beberapa hari ia hanya bertahan dengan air putih. Perutnya keroncongan, tetapi ia sudah terbiasa dengan rasa lapar. Dengan langkah gontai, ia membuka pintu rumahnya, berharap ada keajaiban. Mungkin ada tetangga yang berbaik hati meninggalkan sedikit makanan di depan rumahnya. Namun, tidak ada siapa-siapa. Matanya menangkap sesuatu yang aneh di lantai depan pintunya, sebuah kantung kecil berwarna putih. Kantung itu terikat rapi dengan seutas tali dari serat